Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita di Musholla Nur Muhammad, dan tema kita insyaallah pada sore hari ini melanjutkan kajian yang kemarin tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Di pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bagaimana keutamaan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala lebih spesifik menjelaskan bahwasanya berbakti kepada ibu, karena memang ibu mempunyai peran yang sangat luar biasa, ibu mempunyai kebaikan yang sangat luar biasa, khususnya ketika kita masih dikandung di dalam perutnya ibu. Ketika kita masih berada di dalam perut ibu, kemudian kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibu kita, kemudian kita disusui, kita dididik dari kecil, kita diurusin, diopenin dan lain sebagainya oleh ibu, tapi kita tidak mengingat kebaikan tersebut. Wajar. Karena kenapa? Karena ketika itu memori kita belum siap untuk mengingat hal-hal yang terjadi ketika di dalam perut, ketika lahir, sampai umur 3 atau 4 tahun. Tapi ketika ayah kita berbuat baik dan kebaikannya masih bisa kita rasakan sampai saat ini, pastinya kita mengingat kebaikan ayah kita. Sampai saat ini kita masih memberikan SPP kepada anak-anak kita yang masih sekolah. Kita masih membelikan mereka mainan, kita masih memberikan apa-apa yang mereka inginkan. Mereka minta, ayah hari ini kita makan di sana yuk, ayo kita ajak. Ayah hari ini aku mau beli ini dan lain sebagainya, maka terus dibelikan oleh ayah kita. Jadi kebaikan seorang ayah masih dirasakan oleh anak-anaknya, walaupun anak-anaknya sudah besar. Nah, berbeda dengan ibu. Ibu ini faktor kebaikannya sangat luar biasa baik sekali. Allahumma shayyiban nafi'an. Ibu sangat mempunyai kebaikan yang sangat luar biasa, tapi sering dilalaikan, sering dilupakan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di umur-umur yang sangat istimewa, atau dikala kita masih kecil, masih bayi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu terakhir kita membahas masalah kebaikan kepada kedua orang tua, masalah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang lebih utama dibandingkan jihad fi sabilillah. Kita bisa bayangkan kalau kita ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengeluarkan uang untuk membeli persenjataan. Kita harus mengorbankan diri kita yang keluar di medan perang dan siap untuk tidak kembali. Kita harus mengorbankan keluarga kecil dan keluarga besar kita. Karena bisa jadi istri kita menjadi janda, anak kita menjadi yatim, dan lain sebagainya. Namun, ada yang lebih afdol daripada jihad fi sabilillah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jamaah sekalian, berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan salah satu dari pintu surga. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua termasuk pintu surga yang tengah. Jadi kita kalau mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak usah mencari jalan yang terlalu susah. Misalnya ada jalan jihad fisabilillah. Boleh atau tidak kita berjihad? Boleh kalau diperintahkan oleh pemerintah yang sah. Tapi ada cara yang lebih ampuh dan lebih mudah untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua, khususnya berbakti kepada ibunda kita. Dan kemudian di antara keutamaan lainnya, yaitu orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi
wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diperpanjang umurnya dan diluangkan rezekinya. Rezekinya tadinya sempit dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu falyasil rahimah. Hendaklah ia bersilaturrahim. Dan bersilaturrahim yang paling utama, yang paling tepat, yang mempunyai hubungan rahim dengan kita, siapa? Pasti ibu dan ayah kita. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mereka. Jadi kalau kita bersilaturrahim atau menyambung tali silaturrahim kita dengan orang-orang yang masih mempunyai rahim, yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kita, pahalanya sangat luar biasa besar, apalagi dengan kedua orang tua kita yang benar-benar mempunyai ikatan rahim dengan kita. Dan kita keluar dari rahimnya ibunda kita. Banyak sekali contoh-contoh dan pengalaman membuktikan di dunia ini bahwasannya orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Mau bukti? Banyak. Bukti pertama saja ya, kita tahu bahwasannya masjid ini atau musola ini dinamakan dengan nama kedua orang tua yang membangun. Rahimahumallah. Beliau berdua sudah meninggal dunia, namun anaknya masih berbakti dan masih membikinkan musola atau masjid atas nama kedua orang tuanya. Dan kita bisa lihat apakah beliau sukses di dunia ini. Alhamdulillah beliau diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui jalan mana? Melalui jalan birrul walidain. Contoh lainnya, saya kenal sama salah seorang jenderal bintang 3, rahimahullah, meninggal dunia. Beliau sangat luar biasa baktinya kepada ibunya. Beliau tadinya belum jenderal, masih ya perwira tinggi, belum perwira tinggi ya, masih perwira biasa, tapi beliau sangat berbakti kepada ibunya. Apapun yang dibilang sama ibunya, beliau berusaha tidak pernah bilang tidak. Ibunya pengen umroh, langsung berangkat. Ibunya pengen kemana, langsung. Ibunya pengen makan apa, langsung. Dan itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Beliau mendapatkan kemudahan-kemudahan banyak sekali dalam hidupnya. Dan saya menyaksikan sendiri bahwasannya bakti beliau kepada ibunya sangat luar biasa. Bahkan ketika umroh, ketika tawaf dan sa'i, beliau sendiri yang mendorong ibundanya. Padahal beliau seorang menteri. Dan ini sangat luar biasa sekali dan bisa kita jadikan contoh. Contoh lainnya mungkin ada di sekitaran kehidupan-kehidupan kita. Bagaimana orang-orang yang sukses di dunia ini, bagaimana mereka melakukan atau berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan khususnya kepada ibu. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih. Barang siapa yang ingin rezekinya di yubsat. Yubsat itu dari kata-kata dilapangkan. Ini karpet bahasa Arabnya bisat. Bisat karena apa? Karena dia lapang, karena dia sangat luas. Kalau orang ditanya, misalnya ketemu sama orang Arab, kef halak, mabsud. Mabsud itu artinya diluangkan, dilapangkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis ini, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi, barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan seperti karpet ini yang digelar dari ujung ke ujung, falyasil rahimah. Maka hendaklah dia bersilaturahim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua apabila orang tua kita sudah meninggal dunia. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada Allah, kemudian kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah langsung menggandengkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada kedua orang tua. Langsung ini. Cuman dipisahkan oleh wa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, dan ini yang lebih susah lagi ya. Kalau keduanya sudah
memasuki usia senja, kalau keduanya sudah memasuki usia jompo, atau kalau keduanya sudah tua, tambah banyak yang harus dilakukan, tambah banyak perawatannya, butuh uang untuk ke rumah sakit, butuh anak untuk nemenin ke rumah sakit, butuh makanan-makanan yang tadinya bisa dimakan bersama dengan kita, tapi sekarang sudah nggak bisa, mau nggak mau harus makan bubur lah, makan suatu hal-hal yang tidak boleh dimakan oleh orang-orang yang masih sehat. Jadi banyak pengorbanan kita yang lebih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Kalau salah satu di antara keduanya sudah memasuki masa kibar, kabir, masa senja, sudah semakin tua, maka kita di sini harus semakin berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengucapkan fala taqul lahuma uff, janganlah kita pernah mengucapkan kata yang menyakiti hati kedua orang tua kita. Walaupun cuman uff, walaupun cuma itu saja tidak boleh, apalagi yang lebih menyakiti kedua orang tua kita. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Wala tanharhuma artinya kita jangan membentak keduanya. Kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sekali, ya Allah kok belum paham, 2 kali, kadang kita emosi dan harus mengangkat suara kita. Padahal inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tanharhuma. Kemudian berikutnya apa? Wa qul lahuma qaulan karima. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tuanya masih hidup dan berusaha untuk menyenangkan mereka, namun di kala perjalanan ada satu atau 2 hal yang membuat kita untuk tidak nyaman dan kita harus mengungkapkan sesuatu yang tidak enak, maka tahan. Ya tahan, kita berusaha untuk sabar, kita berusaha semaksimal mungkin agar kita tetap berbicara kepada kedua orang tua kita dengan cara yang baik-baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua kita masih sehat dan kuat, kita mempunyai keutamaan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah semakin tua dan sudah jompo memasuki usia senja, maka berbakti kepada mereka berdua lebih dan lebih lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi sebanyak 3 kali, celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Wah, ini siapa ini yang dibilang celaka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapakah orang yang diungkapkan oleh engkau bahwasanya dia akan celaka? Man adraka walidayhi indal kibar, barang siapa yang menemui kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua, ahaduhuma au kilaihima, salah satu di antara kedua orang tuanya ataupun kedua-duanya, tsumma lam yudkhilhumal jannah, dan kedua orang tuanya tidak bisa membuat ia masuk surga. Kita tahu sama-sama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ketika kita sudah sibuk seperti saat ini, kita sudah di puncak karir misalnya, kita melupakan jasa di antara kedua orang tua kita. Kita lebih habis waktu kita untuk karir kita, habis waktu untuk keluarga kecil kita, habis waktu untuk anak istri kita, dan kita melupakan waktu kebersamaan kita untuk kedua orang tua kita. Dan ini adalah teguran bagi kita semua. Dan kita harus memperbaiki diri kita harus memperbaiki muamalah kita, agar kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian orang mengira bahwasannya kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, maka dia sudah nggak bisa lagi berbakti kepada kedua orang tuanya. Enggak. Justru ketika orang tua kita meninggal dunia, kita tidak mengharapkan balasan dari orang tua kita. Contoh, kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan orang tua kita masih hidup, sedikit banyak setan akan membisikkan di dalam
hati kita, di dalam telinga kita. Udah, kamu berbuat baik aja, nanti insya Allah orang tuamu akan memuji-mujimu dibandingkan kakak atau adikmu. Tuh lihat kakakmu tuh Masya Allah sama mama, tuh lihat adikmu tuh Masya Allah sama abah dan lain sebagainya. Tapi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, beliau berdua sudah tidak bisa memuji kita lagi. Dan ini tingkat keikhlasan kita untuk berbuat dan berbakti kepada kedua orang tua kita jauh lebih besar. Oleh karena itu, kita sama-sama sering dengar ya, hadis bahwasanya idza matal insan, kalau seseorang sudah meninggal dunia, inqata'a anhu amaluhu illa min thalath, maka amalan-amalannya semua terputus. Yang tadinya orang tua kita masih bisa sholat malam, kalau beliau sudah meninggal dunia, sudah terputus, nggak bisa. Yang tadinya beliau masih bisa bersedekah, ketika sudah meninggal dunia udah nggak bisa bersedekah. Tadinya beliau masih bisa zikir, masih bisa wirid dan lain sebagainya. Ketika sudah meninggal dunia sudah nggak bisa. Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Kecuali 3 hal yang bisa menyelamatkan kedua orang tua kita atau kita nantinya ketika kita meninggal dunia, yaitu illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Sedekah jariyah banyak sekali contohnya. Salah satunya yaitu membangun masjid seperti yang sudah kita contohkan tadi. Sebanyak orang yang sholat di sini, sebanyak itulah pahala yang didapatkan oleh orang yang membangun. Dan andai kata orang yang membangun masjid tersebut diniatkan untuk kedua orang tuanya, pahalanya akan diberikan kepada kedua orang tuanya, maka orang tuanya yang sudah beristirahat di alam barzakh, yang sudah beristirahat di alam kubur, tahu-tahu kaget mendapatkan transferan pahala dari anaknya. Oh, ini kok saya dapat transferan pahala, dari mana ini? Ternyata dari anaknya yang soleh, yang melakukan sedekah jariyah untuk kedua orang tuanya. Kemudian diantaranya juga ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi kita kalau bisa anak-anak kita ajarkan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya kita ajarkan sholat Al-Fatihah. Jadi sebanyak apapun dia sholat sunnah, dia sholat wajib dan lain sebagainya, dia membaca Al-Fatihah yang kita ajarkan, maka kita juga ikut mendapatkan pahalanya. Kemudian awaladin sholihin yad'ulah, atau anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya ada ulama yang beristimbat, yang mengambil kesimpulan bahwasanya Allah memerintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah dan untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam, yaitu sholat 5 kali. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ada ulama yang mengambil kesimpulan bahwasanya sebagaimana kita sholat sehari semalam 5 kali, maka hendaknya kita mendoakan orang tua kita sehari semalam sebanyak 5 kali. Kita doakan ketika sujud. Kita baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan mereka berdua. Kita doakan agar diberikan keluasan di kuburnya. Kita doakan agar diberikan kenaikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'?" Apakah masih bisa aku berbakti kepada kedua orang tuaku, aburruhuma bihi ba'da mautihima, yang mana aku lakukan hal tersebut setelah beliau berdua wafat. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, bisa." Bagaimana caranya ya Rasulullah? Ada beberapa hal yang akan kita kupas satu persatu. Yang pertama, mendoakan kedua orang tua. Dikatakan di sini as-salatu alaihima. As-salatu yang dimaksud adalah mendoakan.
Mendoakan kedua orang tua dengan doa yang sudah kita jelaskan tadi, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Karena apa? Karena mereka berdua telah mendidik kita dengan sebaik mungkin, telah menyiapkan sesuatu yang terbaik bagi kita ketika kita kecil sampai kita besar. Orang tua kita mengalah demi kita. Beliau ada makanan yang enak, yang sangat luar biasa, beliau inginkan untuk beliau makan. Ketika anaknya bilang, "Bapak, ini buat aku ya." Kita kasih. Bahkan pernah ini, sudah masuk nih ke dalam mulut. Ya Allah, habis, keluarin lagi. Padahal kita lagi enak-enaknya memakan makanan tersebut. Begitu besar jasa kedua orang tua kita kepada kita. Oleh karena itu tidak sebanding bila kita hanya berbuat yang sekedar-sekedar saja. Oleh karena itu minimal kita mendoakan mereka berdua, dan kalau bisa kita doakan sehari semalam sebanyak 5 kali. Apa saja yang kita doakan bagi kedua orang tua kita? Mungkin orang-orang hanya tahu satu hal ya, yaitu Rabbighfirli dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita doakan untuk kedua orang tua kita. Yang pertama, warhamhuma, ya kita memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berdua. Dengan rahmat Allah mereka berdua akan berbahagia di alam kubur dan akan mendapatkan keringanan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikubur, beliau dalam keadaan sempit, terhimpit oleh tanah, maka kita doakan keluasan kubur bagi mereka berdua yang sudah meninggal. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang sedang dialami oleh kedua orang tua kita. Maka kita doakan agar diberikan keluasan di alam kubur bagi kedua orang tua kita. Dan yang terpenting, dan ini termasuk salah satu yang inti, yaitu kita doakan agar mereka berdua terbebas dari azab kubur. Kita nggak tahu, mungkin ada dosa-dosa yang pernah mereka perbuat tanpa sepengetahuan kita ketika itu kita masih kecil. Ghafarallahu lahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dibebaskan dari azab kubur. Karena azab kubur sangatlah ngeri, azab kubur belum tentu bisa dilewati oleh setiap orang, maka kita doakan sebagai wujud bakti kita kepada kedua orang tua kita. Selain itu, kalau orang tua kita sudah baik misalnya di muka bumi ini dan beliau sudah meninggal dunia, maka kita doakan agar diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin beliau akan masuk surga, tapi surganya di tingkatan yang biasa misalnya. Tapi kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan derajat yang tinggi di surganya Allah Azza wa Jalla. Dan itu sangatlah penting jamaah sekalian sebagai wujud bakti kita kepada kedua orang tua kita. Hal berikutnya yaitu memohonkan ampun bagi kedua orang tua kita, beristighfar bagi kedua orang tua kita, karena ketika di masa beliau hidup, beliau masih bisa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih bisa mengucapkan astagfirullahaladzim. Beliau masih bisa memintakan ampunan bagi dirinya sendiri. Nah, kalau sudah meninggal dunia, siapa yang memintakan ampunan? Tidak mungkin ada orang yang memintakan ampunan kecuali anak kandungnya. Coba kita lihat sekarang. Ada nggak kita semua pernah mendoakan paman-paman kita yang sudah meninggal? Jarang. Siapa yang didoain? Yaitu orang tuanya saja. Oleh karena itu, tidak akan ada yang mendoakan kedua orang tua kita kecuali kita. Percaya deh. Nggak mungkin terus jamaah masjid tahu-tahu doain orang tua kita. Teman-teman kita tongkrongan doain kedua orang tua kita, nggak mungkin. Yang pasti akan mendoakan kedua orang tua kita yaitu kita. Oleh karena itu, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh abah kita, oleh mama kita, oleh orang tua kita, dan beliau semua belum sempat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antara doa-doanya sangat banyak sekali yang bisa kita hafalkan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah kita jelaskan artinya tadi. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Nuh, Rabbighfirli wali walidayya. Wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Waliman dakhala baitiya mu'minan, dan siapapun yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, walil mu'minina wal mu'minat, dan kita mendoakan secara umum, secara global bagi kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat. Karena apa? Karena barang siapa yang mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib, tanpa dia mengetahui, maka malaikat akan mendoakan kita. Jadi kalau kita berdoa, usahakan kita juga mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Makanya kita sering dengar ya di khutbah Jumat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jadi kita doakan semua orang mukmin dan orang mukminah yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Dan dengan itu malaikat akan membalas doa kita dan akan mendoakan lagi kepada kita. Kemudian jamaah sekalian, di antara doa lainnya juga ada di dalam surat Ibrahim, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan seluruh kaum mukminin yang ada ketika itu pada hari kiamat. Yauma yaqumul hisab, pada hari di mana amalan-amalan kita dihisab oleh Allah dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'ud darajata lil 'abdi shalih fil jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat salah seorang hamba yang berbuat amalan soleh ketika di surga. Kemudian hamba tersebut kaget, fayaqul, "Ya Rabb, anna li hadhi?" Kayaknya aku nggak berbuat kebaikan sebanyak ini deh ya Allah. Kayaknya aku berbuat kebaikan tapi biasa-biasa saja. Kok bisa derajatku ditinggikan oleh Engkau ya Allah Subhanahu wa taala? Maka apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bistighfari waladika lak. Dengan istighfar yang dilakukan oleh anak keturunanmu sepeninggalanmu. Jadi orang tua kita sudah meninggal dunia, oke, sudah meninggal dunia. Tapi beliau masih mempunyai anak yang mampu untuk beristighfar kepada kedua orang tuanya. Yang mampu beristighfar untuk kedua orang tuanya. Oleh karena itu jangan disia-siakan hal tersebut. Kemudian di antara hal berikutnya yang mampu menaikkan derajat kedua orang tua kita dan harus kita lakukan semaksimal mungkin walaupun beliau-beliau sudah meninggal dunia, yaitu menunaikan janji dan wasiat mereka. Di antara orang tua kita ada yang memiliki kelebihan harta misalnya. Beliau ingin berbuat baik tapi belum sempat dilakukan. Mungkin beliau dalam hatinya, aku akan ada bisnis yang akan cair dalam waktu 2 bulan ini dan aku ingin membangun masjid misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah meninggal dunia, namun beliau memiliki keinginan, beliau memiliki janji atau beliau memiliki wasiat yang belum sempat ditunaikan. Kita sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang baik, kalau kita tahu bahwasanya orang tua kita sudah punya janji, beliau ingin nyumbang masjid misalnya 100 juta, karena proyek beliau akan cair 2 bulan lagi misalnya, tapi beliau sudah meninggal dunia, maka kita sebagai anak menyampaikan janji mereka. Kita menunaikan janji mereka. Karena mereka sudah berjanji, dan kalau mereka masih hidup, pasti janji itu akan ditunaikan. Dan ini adalah hal penting yang sering dilupakan oleh anaknya. Wah, ini kan sudah meninggal, kan sudah jadi hak ahli waris. Betul, sudah jadi hak ahli waris, betul. Tapi di antara keutamaannya yaitu bersodakoh atau menyampaikan dan menunaikan janji dan wasiat yang dilakukan oleh orang tua kita. Misalnya dia berwasiat, selain membangun masjid, dia berwasiat untuk memberikan uang kepada seseorang. Oh, ini ada orang kok kesian banget ya. Yaudah nanti tak kasih uang insya Allah 5 juta kalau saya dapat faedah misalnya. Dapat faedah 50 juta, saya kasih 5 juta kepada orang ini.
Tapi kebetulan Allah Subhanahu wa taala takdirkan ia meninggal dunia, maka sebagai anak yang baik adalah memberikan apa yang diwasiatkan oleh kedua orang tuanya. Dan ini bukan hanya janji-janji biasa, tapi janji dimanapun ya. Misalnya beliau janji kepada orang yang tidak mampu, orang miskin, atau bahkan memberikan hadiah kepada kerabatnya, atau memberikan sesuatu kepada tetangganya, dan lain sebagainya. Dan itu hendaklah kita lakukan sebagai anak yang baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian di antara yang lainnya jamaah sekalian yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, namun beliau masih bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu menyambung tali silaturahim dari jalur mereka berdua. Bagaimana ini contohnya? Orang tua kita mempunyai paman, mempunyai bibi, mempunyai ami, mempunyai khal dan lain sebagainya, keluarga-keluarga beliau. Bahkan beliau mempunyai teman-teman dekat beliau, yang mana teman-teman itu teman-teman yang baik ya. Maka di antara bakti kita kepada kedua orang tua kita adalah kita mengunjungi mereka. Ibu-ibu yang punya teman, ya misalnya ibunya ibu sudah meninggal dunia, yaitu orang tuanya ibu-ibu sudah meninggal dunia, ada temannya dekat yang selalu pergi bareng ketika kajian, yang selalu berbuat baik kepada ibu kita, ada makanan selalu diberikan makanan dan lain sebagainya. Ibu kita sudah tidak bisa lagi berbuat baik kepada beliau karena sudah meninggal dunia. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita membalas kebaikan apa yang dilakukan kepada ibu kita. Misalnya Bu Fatimah selalu baik kepada Bu Aisyah misalnya. Dan Bu Fatimah meninggal dunia, maka anak-anak dari Bu Fatimah kalau bisa memberikan hadiahlah kepada Bu Aisyah, memberikan sesuatu kepada Bu Aisyah sebagai wujud bakti kepada kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Inna min abarril birri, sesungguhnya termasuk bakti yang paling sempurna. Bayangkan ini abarril bir, yaitu bakti yang paling sempurna. Ayyasilar rajulu ahla wuddi abi ba'daan yuwalli. Seseorang melanjutkan untuk melanjutkan atau meluruskan tali silaturahim, misalnya beliau mempunyai keluarga, beliau mempunyai teman, beliau mempunyai kerabat, selalu dikunjungi walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Bahkan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita melupakan hal ini ya. Oh ya udah itu kan teman bapak kita, oh itu kan teman ibu kita. Padahal di situ ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Beliau sudah meninggal dunia, teman-teman beliau masih ada. Keluarga-keluarga beliau masih ada. Paman-paman beliau masih ada. Bibi-bibi beliau, tante masih ada. Oleh karena itu hendaklah kita melanjutkan tali silaturahim yang pernah dilakukan oleh mereka berdua. Bahkan jamaah sekalian, ada sebuah kaidah yang mana ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-khalah bimanzilatil bibi dari ibu itu kedudukannya seperti ibu kandung. Kenapa hal ini? Karena memang khalah atau saudara dari ibu kita itu sangat mengurusi kita ketika kecil misalnya, atau sangat care lah ya, sangat memberikan perhatian kepada kita. Jadi bibi dari ibu itu memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan bibi dari ayah. Dan ini siapa yang bilang? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Jadi al-khalah bimanzilatil atau saudari dari ibu kita atau tante kita dari perempuan ya, dari ibu kita, manzilahnya atau kedudukannya sama seperti ibu kandung kita. Tentunya ibu kandung kita jauh lebih utama ya. Tapi kalau beliau sudah meninggal dunia, maka tidak ada salahnya kita untuk melanjutkan silaturahim kepada saudari-saudari ibu kita. Dan itu adalah merupakan salah satu dari birrul walidain. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang lainnya yaitu melunasi hutang orang tua. Wajib apa enggak bagi anak untuk melunasi hutang orang tua? Tidak wajib kalau dia tidak mampu. Tapi kalau dia mampu, maka hendaklah dia maksimal berusaha untuk melunasi hutang orang tua. Karena memang jamaah sekalian, kemungkinan orang tua kita ingin mendapatkan nikmat kubur, tapi terhalang oleh hutangnya.
Nggak bisa dia mendapatkan nikmat kubur. Karena apa? Karena ada hutangnya yang belum dilunasi. Maka apa yang kita lakukan? Apa peran kita sebagai anak yang soleh? Yaitu kita berusaha untuk melunasi hutang-hutang orang tua kita sepeninggalan mereka. Dan ini merupakan kewajiban sebelum dibaginya waris. Ya misalnya warisan mempunyai waris 100 juta dan dia mempunyai hutang 20 juta, maka sebelum dibagi warisan tersebut, maka hutang tersebut harus dilunasi dulu. Kalau orang tuanya tidak punya uang dan nggak ada lagi yang mau dibagi dari warisan tersebut, dan anak tersebut memang tidak wajib ya, kalau orang tuanya tidak mempunyai uang, tidak wajib anak untuk melunasi. Tapi kalau dia melunasi, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan hutang kepada Allah saja harus dilunasi, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia masih punya hutang puasa, maka hutang puasa tersebut bisa dibayarkan oleh keluarganya. Bisa dibayarkan oleh suami atau istrinya, bisa dibayarkan hutang puasa tersebut oleh anak-anaknya. Apalagi hutang tersebut kepada seseorang, kepada sesama manusia. Maka lebih utamanya yaitu kita untuk melunasi hutang kedua orang tua kita. Kemudian jamaah sekalian, yang terakhir yaitu kita bersedekah atas nama orang tua kita. Kita membangun masjid atas nama orang tua kita, kita membangun sumur atas nama orang tua kita. Misalnya di grup-grup sekarang sering ya, donasi pembangunan masjid, butuh semen 30 sak, butuh dana 200 juta. Ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyumbang, dan kita niatkan juga pahala tersebut untuk kedua orang tua kita. Yang mana dengan itu insya Allah kedua orang tua kita mendapatkan transferan pahala walaupun mereka berdua sudah di alam kubur sana. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali contoh-contoh bersedekah atas nama orang tua ya. Seperti yang tadi kita mewakafkan tanah, diwakafkan ya, betul-betul diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun masjid, menggali sumur, mencetak mushaf, Al-Quran dan lain sebagainya, dan mendukung dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu bisa juga kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Oleh karena itu jamaah sekalian yang masih mempunyai orang tua yang masih hidup, dimanfaatkan dua pintu surga tersebut, yaitu pintu surga melalui ayah dan melalui ibu yang masih belum tertutup. Kita manfaatkan karena pintu surga masih terbuka, kita berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa meraih pintu surga tersebut. Namun bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, kita sudah berikan beberapa contoh-contoh, yang mana dengan contoh-contoh itu kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita sepeninggalan mereka berdua. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada beberapa pertanyaan, kalau bisa Ana jawab insyaallah. Bismillah, mohon bimbingannya bagaimana fikih mengatur prioritas ketaatan istri dan adab apa yang harus dijaga agar kami tetap memuliakan orang tua tanpa mengecewakan suami. Siapa yang lebih diprioritaskan? Bismillah, ini pertanyaan dari ibu-ibu. Siapa yang lebih diprioritaskan? Apakah suami atau orang tua? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya kalau bisa aku menyuruh seseorang untuk bersujud kepada seseorang, kalau bisa ya. Tapi karena ini bersujud manusia, bersujud kepada manusia lainnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau bilang, lau anni amiron ahadan ayyasjuda li ahad, kalau aku bisa memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Aku akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Karena apa? Li'idhami makanatihi. Karena makanah atau kedudukan suami sangat tinggi sekali di hadapan istrinya. Kalau ada dua hal yang berbeda, misalnya orang tua ibu-ibu nyuruh liburan ke Jogja, suami ibu nyuruh liburan ke Sumatera misalnya, sama-sama hal mubah, hal yang tidak dipertentangkan, mau ke sini boleh, mau ke sana boleh, maka ibu-ibu lebih bagus nurut kepada suaminya. Dan nurut kepada suami sudah pernah beberapa kali kita jelaskan, selama suami tidak memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, maka kita wajib sebagai istri untuk nurut kepada suami.
Karena kalau memerintahkan kepada maksiat tidak boleh kita turuti. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita nurut kepada makhluk apabila makhluk tersebut memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebagai suami yang baik, dia tidak akan mungkin melarang istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau kita suami yang baik, pasti kita memfasilitasi istri kita untuk taat kepada kedua orang tuanya. Namun perlu ada prioritas di sini. Prioritas bagi seorang laki-laki adalah kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Prioritas bagi seorang wanita adalah suaminya. Dan ini sudah ditetapkan di dalam agama kita. Dan fikih prioritas ini perlu kita pelajari. Dan juga bagi kita suami-suami, saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian, para suami, fasilitasilah istri kita untuk taat kepada kedua orang tuanya. Minimal kalau tidak bisa mengunjungi sesering mungkin, izinkan dia untuk nelpon orang tuanya sesering mungkin. Tentunya di jam-jam yang suami tidak butuh kepada istrinya ketika itu ya. Silahkan difasilitasi istrinya. Kalau diberikan uang jajan oleh suami, jangan dilarang istrinya untuk berbagi kepada kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya masih ingin mendapatkan sesuatu apapun lah minimal dari anaknya walaupun dia sudah menikah. Kadang banyak ibu-ibu yang curhat ya, saya dulu waktu sebelum menikah saya bisa ngasih orang tua saya sekian. Sekarang saya sudah menikah, saya sudah dilarang kerja sama suami saya, tapi saya nggak bisa memberikan apa-apapun kepada kedua orang tua saya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu masih bisa berbakti, masih bisa mendoakan, masih bisa melakukan apa yang bisa ibu lakukan. Misalnya suami ibu sangat butuh dilayani dari jam sekian sampai jam sekian, dan ibu harus nelpon orang tua. Jadi carilah waktu yang lain yang tidak mengganggu ibu dalam melayani suami ibu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya tetap ya, prioritas seorang wanita adalah suami dulu baru orang tua dalam perkara-perkara yang mubah. Ustadz tanya, A dan B suami istri dan masih memiliki kedua orang tua yang lengkap. Agar mengunjungi kedua orang tuanya, agar tidak berat sebelah ketika mengunjungi kedua orang tuanya, otomatis A dan B saling iri jika pulang kampung atau lebaran. Monoton ke kampungnya suami, atau kadang juga istri meminta agar ke kampungnya. Mohon saran dan nasihatnya Ustadz. Jadi memang ya kadang-kadang tuh kita kalau Idul Fitri itu pasti di tempatnya suami. Kadang seperti itu ya. Kecuali illaman rahimallah, kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Kita sebagai laki-laki kadang-kadang kita berusaha untuk mengalah. Kalau misalnya sudah lebaran kali ini di rumahnya suami, ya apalagi ini yang beda kota ya. Ya lebaran ke depan mungkin masih di rumah suami nggak apa-apa lah. Tapi 2 tahun lagi diusahakan untuk lebaran di rumahnya istri. Kalau kita memberikan kebahagiaan kepada istri kita, pasti kita akan dikasih full service Pak sama istri kita. Tapi kalau kita tidak pernah mengalah, kita selalu ego kita diutamakan, kita bilang pokoknya saya suami, saya harus menang. Dan ini adalah sesuatu yang kurang baik ya. Jadi hendaklah kita bijak, kita lebaran kali ini di rumahnya suami, lebaran ke depan di rumahnya istri. Misalnya orang tuanya suami tetap bilang, udah pokoknya kamu harus lebaran di sini. Ya kita nasihati secara baik-baik. Makan saya nggak pernah nih lebaran di rumahnya istri saya. Ya kali-kali izininlah sekali waktu untuk lebaran di rumah istri. Dan dengan lebaran di rumah istri, istri juga pasti akan lebih bahagia. Dan kalau istri lebih bahagia, pasti istri akan memberikan yang terbaik kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Apakah keluarga dari salah satu orang tua kita non-muslim dan kita sebagai anak jaga jarak, apa itu termasuk memutus silaturahim? Apakah kita berdosa karena jaga jarak atau tidak berkunjung ke keluarga yang non-muslim? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan hidayah dan agar segera masuk ke dalam agama Islam insya Allah. Ibu-ibu atau yang bertanya yang masih mempunyai orang tua yang non-muslim, kita doakan. Kita doakan terus agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah walaupun beliau sebelum meninggal dunia. Betapa banyak orang yang kita lihat ya belum masuk Islam,
melakukan amalan-amalan yang buruk, tapi Allah berkehendak untuk memberikan dia hidayah sebelum meninggal, maka seminggu sebelum meninggal atau sebulan sebelum meninggal dia bersyahadat dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Ketika sujud doakan, ketika waktu-waktu mustajab seperti turun hujan dan lain sebagainya, kita doakan agar beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah harus memutus tali silaturahim? Jangan. Kalau bisa jangan, walaupun berbeda agama. Kalau kita berusaha untuk mengunjungi, kalau bisa kunjungi di saat-saat bukan upacara agama. Jangan mengunjungi di saat upacara agama misalnya. Karena apa? Karena bisa jadi ibu-ibu yang mu'alaf dan lain sebagainya, ketika mengunjungi di saat upacara agama, terbawa lagi. Oh, aku pernah di agama ini. Oh, aku pernah punya kenangan ini dan lain sebagainya. Jangan. Tapi kita berusaha untuk tetap baik, tetap nelpon beliau, tetap mengunjungi walaupun beberapa bulan sekali, dan tetap memberikan uang kalau kita mempunyai uang. Dan itu adalah termasuk kebaikan walaupun orang tua kita non-muslim. Allahu a'lam. Bagaimana sikap jika orang tua memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat? Nah, kalau ini sudah jelas, apabila hal tersebut bertentangan dengan syariat, maka yang harus kita kedepankan adalah syariat. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk apabila hal tersebut bertentangan dengan al-khaliq. Apabila hal tersebut berbau maksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita diperintahkan sesuatu yang menyelisih syariat, ya kita jawab baik-baik. Ma, ini kan nggak boleh. Pa, ini kan nggak boleh di dalam agama. Ya pokoknya kamu harus, ya mohon maaf ya, saya belum bisa melakukan hal ini karena hal ini bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagai seorang istri yang tidak bekerja dan jauh dari orang tua, apakah saya sebagai seorang istri wajib berbakti kepada kedua orang tua saya, mengingat kondisi yang jauh dan orang tua tidak banyak yang bisa saya lakukan? Mengingat kondisi yang jauh dari orang tua dan tidak banyak yang bisa saya lakukan. Tolong beri contoh apa saja yang bisa saya lakukan dengan kondisi saya sekarang. Ya, yang pertama adalah mendoakan kedua orang tua, dan doa adalah sesuatu yang sangat istimewa. Selain doa, kita bisa jarak jauh ya, tidak seperti zaman-zaman dulu kita harus ngirim surat atau bahkan belum ada surat dan lain sebagainya. Sekarang sangat gampang, setiap orang dari kita tidak mungkin ada yang nggak punya kuota, pasti itu, pasti punya kuota, dan kita bisa untuk menyenangkan beliau dengan video call. Video call lah, atau sekali waktu telepon biasa, kita ceritakan keadaan kita minta doa kepada mereka. Apabila ada sesuatu yang ingin dilakukan oleh kita, maka sedikit banyak kita bermusyawarah kepada mereka. Menurut mama kalau saya begini bagaimana? Dan kalau ada kesempatan untuk mengunjungi, maka mintalah kepada suami ibu-ibu untuk diizinkan mengunjungi. Dan suami yang baik pasti akan mengizinkan. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal agar orang tua kita mendapatkan pahala. Jika anaknya mampu membuat musola atas nama orang tua yang sudah meninggal, apakah anaknya ikut dapat berpahala? Apakah anaknya ikut dapat pahala? Jelas. Andai kata dia berbuat baik dan meniatkan atas nama orang tuanya, jelas dia pasti ikut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlullahi wasi'. Sungguhnya karunia Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kita pahala sebesar apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi kalau kita berbuat baik, kita memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan kita niatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal atau yang masih hidup, maka itu tetap kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk membahagiakan orang tua, yang justru perintah untuk berbuat baik kepada mereka? Apa hikmahnya? Tentunya ibu-ibu sekalian, kalau kita diperintahkan untuk taat, pasti mereka akan bahagia. Jadi Al-Quran secara spesifik
menjelaskan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Dan seseorang kalau dituruti, kalau ditaati, kalau dihormati, pasti akan senang. Dan dengan kesenangan itu otomatis kita akan membahagiakan kedua orang tua kita. Jadi memang Al-Quran secara eksplisit ya, tidak ada ayat yang harus memberikan orang tua kita jam yang bagus misalnya, atau rumah yang bagus, nggak ada. Tapi secara umum kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat, yang mana dengan ketaatan tersebut mereka semua bisa berbahagia. Kemudian ini pertanyaan terakhir, orang tua saya sudah meninggal dan punya anak-anak. Itu saat orang tua masih hidup, dia durhaka, dia bentak-bentak orang tuanya dan lain sebagainya. Sekarang tiap Jumat pergi ke makam orang tua. Dia bilang untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dikasih tahu bukan begitu caranya, dan malah sekarang menghalangi warisan yang dibagi-bagi. Bagaimana caranya menasehati dia ya Ustadz? Sedangkan kalau dikasih tahu dia protes, katanya sok jadi ustazah. Jadi kita pilih diam saja. Tentunya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam datang dengan mengurus warisan dan dengan memberikan waris pembagiannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai orang yang menghalang-halangi terbaginya warisan termasuk dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan, a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan juga bahwasanya kita harus memberikan orang yang berhak haknya. Jadi kita harus memberikan hak kepada orang yang berhak. Gak boleh kita melarang-larang untuk pembagian warisan, tuh gak boleh. Zalim, dosa. Memang di sebagian adat-adat lain atau di sebagian mungkin agama lain dan lain sebagainya, mereka ada yang melarang-melarang seperti itu. Tapi kalau kita merujuk lagi kepada agama kita yang sudah paripurna ini, agama Islam yang sudah sempurna ini, sebuah kezaliman ketika seseorang melarang untuk dibaginya warisan. Nggak boleh. Kemudian kalau misalnya seseorang sudah berbuat buruk ketika orang tuanya masih hidup, maka apa yang harus ia lakukan untuk membalas semua itu, yaitu bukan dengan cara ke makam setiap hari Minggu, bukan. Dia ke makam setiap hari Minggu dan lain sebagainya, bukan. Tapi hendaklah seperti yang sudah kita contohkan tadi, dia mendoakan, dia bersedekah, dia berinfak atas nama orang tuanya. Dan ia beristighfar untuk dirinya dia dan untuk kedua orang tuanya. Mudah-mudahan hal yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu yang salah datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.